kasus di Kabupaten Serang menarik di wilayah Serdang sana kan. Banjir bahkan ya sudah berkali-kali itu. Ini kan salah satu persoalannya yang menurut warga ada tambang di atas di kawasan Gunung Pinang yang mulai habis itu. Itu sudah sempat dicek oleh Dewan atau? Itu sebetulnya masalah sudah lama itu ya. Sejak saya di kabupaten itu kan sudah terjadi penambangan dan sudah lama itu penambangan batu terutama ya di sana ya. Dan memang ini harus ya pihak-pihak yang kompeten harus tegas. Kalau memang itu tidak ada izinnya ya jangan diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan fakta dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara kita podcast Persepsi Fakta. Dan alhamdulillah di sesi kali ini kita bisa berdialog spesial dengan anggota DPRD Provinsi Banten yang mungkin sudah populer juga di masyarakat, khususnya di Dapil Kabupaten Serang. Dan sekarang beliau di DPRD Provinsi Banten, kalau nggak salah di Komisi 5. Apa kabar Pak Gembong Rudiansyah Sumedi ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan nggak salah namanya saya nyebut tadi. Betul. Biasa dipanggil apa Pak? Saya dengan Pak Gembong boleh. Pak Ustadz mungkin ya. Kalau PKS kan Ustadz itu. Apa aja lah. Panggil Om juga apa-apa. Baik. Ya, Pak Gembong ini malang melintang di dunia politik dan sekarang duduk di Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten. Iya. Pengalaman di DPRD-nya dari mulai Kabupaten Serang ya. Ya. 2 atau 3 periode itu? 2 periode. 2 periode, sekarang 2 periode juga di... Sekarang provinsi 1. Oh, baru 1 periode. Mungkin doa yang 2 periode ini. Amin. Jadi kita kebetulan bertamu sebenarnya di ruangan podcastnya PKS nih, DPW PKS Banten. Tapi insya Allah tayangan podcastnya di YouTube Fakta Banten nanti. Siap. Jadi Pak Gembong sehat ya Pak? Alhamdulillah, ini baru saja kekurilingan. Baru kekurilingan. Dan meskipun sekarang kita sehat ini, emang Banten cuacanya lagi. Iya, betul. Lagi kurang nyaman ini. Kurang nyaman nih. Sedang ada duka cita lah ya. Iya, betul. Sekarang ibu kota provinsi ya. Ibu kota provinsi. Dan juga pusat kota Serang tuh, Banten lama ya. Banten lama. Iya. Kebanjiran yang kita mungkin nggak pernah mendengar ya. Masjid Agung Banten lama kebanjiran, sekarang kebanjiran. Baru kali ini ya? Baru kali ini. Dan kabarnya PKS langsung turun tadi hari ini? Alhamdulillah. Jadi setelah agak surut, ya kita sebetulnya turun sejak pertama banjir. Artinya sejak banjir menggenangi Masjid Agung sampai tadi masih ada sedikit sisa lumpur kita bersihkan. Alhamdulillah sekarang untuk para peziarah sudah bisa lagi tuh. Sudah bersih lah ya? Sudah bersih. Dibantu sama relawan PKS tadi. Relawan PKS tadi. Bersih-bersih sampai ke dalam juga tadi itu? Iya, tadi kalau masjidnya memang kan relatif sudah bersih. Nah kita pelatarannya itu kan lumpur semua. Iya. Alhamdulillah kita tadi punya foto sebelum dan setelah. Berapa ini kader yang turun tadi? Tadi sekitar 50-an lah. 50 kader ya? Kita ya, 50 kader lah. Nah, kalau bencana ini PKS pasti terdepan ini? Alhamdulillah kita sudah punya kesiapan tersendiri kayaknya. Apa ya, memang mentalitas PKS itu kalau memang ada bencana selalu berupaya untuk selalu terdepan gitu. Iya. Apa ada pendidikan khususnya mungkin? Ya memang kan kita ini apalagi di Islam ini kan selalu bagaimana bisa mendahulukan orang lain. Nah, ketika kita melihat orang lain bencana, waduh, pasti mereka sangat membutuhkan pertolongan. Maka apapun caranya, walaupun kita sendiri dalam kondisi tidak lapang, kita turun. Bahkan ada tuh ya dia sendiri rumahnya kena bencana, tapi bagaimana dia bisa menolong. Kadernya kena banjir juga padahal ya. Betul. Iya. Tapi ya itulah karakteristik di kita gitu ya. Kita sudah terbiasa begitu dan alhamdulillah
bukan menjadi beban gitu ya. Begitu kita ada bencana kita turun, rasa ada kepuasan ketika kita bisa menolong orang lain. Nggak takut dituduh pencitraan, karena kemarin tuh ada yang sempat diusir juga tuh sama warga tuh, viral tuh. Iya, itu kembali lagi kepada niat kita ya. Karena niat kita mau membantu, ya terserah saja orang mau bilang pencitraan atau apa gitu ya. Yeah. Tapi kan orang pada akhirnya akan melihat mana yang betul hanya sekedar pencitraan dan mana yang memang betul-betul tulus untuk dan konsisten, membantu dan konsisten. Begitu. Siap. Kalau di Dewan sendiri sudah sempat pasca banjir ini ada pembahasan khusus? Oh belum. Jadi Dewan ini baru selesai reses. Jadi paripurna terakhir ada rolling komisi ya. Nah, saya yang sebelumnya di komisi 3, saya rolling ke komisi 4. Nah, begitu rolling itu reses tuh. Nah, baru kemarin kita sudah mulai pembukaan masa sidang lagi. Jadi belum sempat ke kantor Dewan lagi nih. Pembahasannya belum ya? Ya, mudah-mudahan pekan depan, termasuk juga kita akan mempertanyakan terkait kasus banjir ini nih. Karena kan isunya gitu ya. Wah, ini ada sejak adanya waduk Sindang Heula kok jadi banjir nih ya. Kita kan nggak bisa percaya begitu aja kan. Sejarah kita ingin diskusi dengan Dinas PUPR, kemudian juga dengan pengelola waduknya itu seperti apa gitu. Kita ingin tahu juga. Kita juga belum ini. Kalau kemarin rumorsnya jebol. Infonya nggak jebol. Ya. Sudah sempat dicek memang ternyata nggak jebol. Saya belum ngecek langsung, tapi info yang saya dapat infonya sih nggak jebol. Mungkin masalah pembukaan pintunya aja mungkin ya. Kalau analisa pribadi mungkin dari Dewan atau di PKS sendiri, bencana yang kali ini terjadi di ibu kota ini apa penyebabnya? Yang pertama memang curah hujannya cukup besar, saya perhatikan ya. Curah hujan cukup besar. Kemudian biasanya kalau sampai ada banjir begini ya, apalagi misalkan ada yang terbawa arusnya deras segala macam, biasanya dari hulunya gitu ya. Apakah ada penebangan liar apa segala macam gitu ya. Nah, ya biasanya diantaranya penyebabnya itu karena air itu tidak tertahan di sana. Airnya larinya ke kawasan dan hutan dan hijaunya ini mulai hilang kan. Ya, memang kecenderungan manusia kan kayak begitu ya. Ketika ini ada uang ini gitu ya. Tapi ini kan juga kebijakan pemerintah kayaknya yang mengizinkan gitu kan, tambang boleh, yang kawasan hijau jadi pemukiman gitu. Ya sebetulnya pemerintah pun sebetulnya kalau melihat aturan kan tidak semua kawasan itu bisa untuk perumahan, tidak semua kawasan bisa untuk industri, semuanya ada aturan-aturannya. Nah itu yang namanya aturan pengaturan RT RW itu kan, rencana tata ruang, rencana wilayah itu memang perlu ada gitu kan. Dan setiap wilayah saya pikir adalah RT RW-nya. Ini mungkin harus jadi pertanyaan besar ke eksekutif nanti nih kalau di Dewan sudah masuk. Oh iya pasti ini akan kita pertanyakan ya. Karena kebetulan saya juga ada di Komisi 4 sekarang. Ya, salah satu mitranya kan PUPR. Nah, ya kita akan diskusi aja lah kira-kira apa nih penyebabnya dan gimana caranya antisipasinya supaya ke depan jangan sampai terjadi lagi. Kasus di Kabupaten Serang menarik, di wilayah Serdang sana kan. Banjir bahkan ya sudah berkali-kali itu. Ini kan salah satu persoalannya yang menurut warga ada tambang di atas di kawasan Gunung Pinang yang mulai habis itu. Itu sudah sempat dicek oleh Dewan atau? Itu sebetulnya masalah sudah lama itu ya. Sejak saya di kabupaten itu kan sudah terjadi penambangan dan sudah lama itu penambangan batu terutama ya di sana ya. Dan memang ini harus ya pihak-pihak yang kompeten harus tegas.
Kalau memang itu tidak ada izinnya, ya jangan diperbolehkan. Kan intinya begitu. Kalau kadang-kadang suka kucing-kucingan juga pengelola itu ya. Ditanya izinnya ada aja kan, ngeles-ngeles begitu ya. Ketika misalkan ada, diminta ditunjukkan, nggak bisa nunjukkan. Nah ini kan ya masalah jadinya begitu ya. Ini memang harus ada apa ya? Intinya kalau menurut saya pemerintahnya harus tegas. Karena kalau pemerintahnya itu tidak tegas ya, ya maka akan selamanya begini. Kan izinnya juga dari pemerintah provinsi kalau nggak salah tambang ini. Iya, untuk galian C ya, Galian C. provinsi. Nah ini juga memang harus tegas kalau saya pikir. Jadi kalau memang mereka katakanlah melakukan aktivitas di wilayah yang katakanlah bukan masuk kategori untuk penambangan atau usaha, ya jangan diberikan izin. Karena ketika mereka sudah diberikan izin, ya sudah mereka ini artinya pemerintah pun turut andil kan begitu. Nah, cuma memang kebanyakan di kita ini justru malah banyak yang nggak ada izinnya. Nah, itu nah, ketika tidak ada izin, mestinya pemerintah tegas kan, tutup saja begitu. Kalau nggak salah Keramat Watu Waringin Kurung tuh di RT RW-nya nggak ada pertambangan di situ. Nah, itu kalau memang itu tidak ada, kemudian juga tidak berizin, ya sekali lagi perlu ketegasan pemerintah daerah ya untuk menutup. Karena kan kewenangan di mereka. Pak WH harus dengar ya. Iya, ya baik itu yang kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota, semuanya harus tegas, gitu ya. Betul. Karena ya disitulah resikonya seorang pemimpin kan begitu. Dia harus siap ya menahan godaan sana sini, menahan cacian makian. Ini disitulah tegasan seorang pemimpin daerah. Tapi sekarang lagi dibahas juga perda tata ruang ya, perda perubahan tata ruang. Iya, rencananya ini kemarin pansusnya juga baru dibentuk. Mungkin pekan depan mulai bekerja. Pak Dewan masuk? Saya masuk. Di pansus itu? Pansus masuk. Sebagai infonya karena kemarin saya tidak hadir di paripurna, infonya sih di wakil ketua pansus. Wakil ketua pansus ya. Iya. Berarti draftnya sudah siap Pak? Draftnya mungkin sudah ada, tapi saya belum sempat lihat. Jadi sejak reses kemarin saya ada tugas ke Lombok, pulang dari Lombok langsung meninjau tempat bencana, jadi belum sempat pembahasan ya. Draft, ya. Tapi ini pasti pemetaannya harus mulai lebih serius lagi kayaknya nih. Oh iya betul, dan karena ini RT RW provinsi ya, berarti memang sebanten ini. Ya, seprovinsi Banten. Dan ya mudah-mudahan bisa menghasilkan perda yang betul-betul bisa menjaga ekosistem lah di Provinsi Banten. Selain posisi tata ruangnya memang yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki, pembangunan infrastruktur kitanya juga mungkin memang masih bermasalah bagaimana sehingga banjir ini kayaknya nggak bisa diredam. Kali disebut Pak Wali Kota kan Kali Cibantennya katanya ya terlalu banyak ini endapan gitu, dangkal. Ya memang sih secara umum ya untuk kali atau sungai ini terutama di Banten memang harus ada pemeliharaan terkait dengan menghilangkan sedimentasinya ya. Jadi mesti ada program revitalisasi sungai secara umum, secara rutin. Supaya supaya kita mengurangi kedangkalan. Kalau kan setiap aliran air pasti bawa sampah, bawa lumpur, segala macam pasti akan menumpuk. Ya harus rutin lah. Ya. Jadi bagaimana agar sungai-sungai ya, kan kita nih ada Sungai Ciujung, Sungai Cidurian, ya kan? Termasuk Cibanten yang Kota Serang ini ya. Kota Serang betul. Di PUPR itu di provinsi juga masuk kan program itu. Iya, walaupun memang untuk sungai itu memang kewajiban dari ini SDA ya. SDA. Ya, sumber daya dari kementerian. Ya. Ada balai besarnya. Balai besar. Tapi di provinsi
Kalau di provinsi dia dimasukkan di dinas PUPR-nya. Jadi ada satu bidang yang terkait dengan sumber daya air. Tapi kalau memang untuk sungai itu kewenangannya dari sumber daya air kementerian. Ya. Tapi inventarisasi dari pemerintah sendiri termasuk dengan dewan misalnya, titik-titik mana yang kan problem banjir ini kayaknya bukan baru kali ini, meskipun di ibu kota baru kali ini. Ya. Di Banten banyak wilayah-wilayah yang sering. Ya, sebetulnya itu sudah ada pemetaan itu sudah ada ya. Jadi ya terkait dengan sungai Ciujung, Cidurian itu tanggung jawab siapa ini sudah ada ininya. Coba sekali lagi ya ini mungkin perlu ada pemeliharaan secara rutin itu tadi. Karena biasanya kejadiannya itu kalau sudah kejadian baru gitu kan. Padahal kan kalau itu di maintain secara rutin, mudah-mudahan kita bisa mengurangi itu. Gitu. Termasuk juga mungkin ini ya, program-program yang lainnya. Iya. Dari pemerintah untuk penanggulangan banjir ini. Oh iya betul. Jadi memang itu harus terpadu lah. Dari LH lingkungan hidup, masalah sampah segala macam. Sekarang ini coba kalau Pak Ihsan di wilayah Kabupaten Serang saja lah ya, itu sampah ini sudah jadi problem tersendiri. Ya, di mana-mana kayaknya. Di mana-mana ya. Apalagi sekarang Kabupaten Serang juga nggak punya tempat pembuangan akhir ya kan. Jadi memang akhirnya bisa jadi masalah ini, masalah sampah ini. Perlu penanganan terpadu lah semuanya ya, dari LH-nya, dari PUPR-nya, dari Perkim, termasuk masyarakat ya. Sudah barang tentu masyarakat harus disiplin ya, buang sampah yang saya ingat banget tuh di wilayah kemarin Reses juga ada menyampaikan. Jadi banyak di pinggir jalan itu ada tanah kosong aja, itu penuh dengan kantong plastik warna merah. Itu jadi mereka sambil berangkat kerja gitu kan, karena nggak ada tempat penampungan sampah, buang aja terus gitu ya. Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Jadi ya ini budaya membuang sampah pada tempatnya ini juga memang harus terus diingatkan begitu ya. Jadi budaya baru. Budaya baru. Jangan sampai lah sesuatu yang buruk yang dibudayakan gitu ya. Iya. Luar biasa kawan fakta, perbincangan kita dengan Pak Dewan Gembong Sumedi soal banjir ini memang menjadi persoalan yang sekarang perlu diseriusin untuk dipikirkan dan diselesaikan. Kembali lagi kalau soal program APBD 2022 nih, Pak Dewan kan sudah dibahas tentu di kemarin di 2021 ya. Penanggulangan banjir ada secara khusus dianggarkan. Kalau secara khusus sih tidak begitu ya. Tapi kalau untuk anggaran yang terkait dengan penanggulangan bencana, kita ada yang namanya dana tidak terduga. Jadi itu bisa digunakan untuk sifat-sifatnya tidak terduga ya, seperti bencana alam, gempa, termasuk banjir, itu juga bisa menggunakan dana TT, dana tidak terduga itu ya. Mungkin itu cuma untuk ini ya, bantuan sosialnya mungkin ya. Bisa juga untuk infrastrukturnya juga bisa. Bisa. Dulu saya pernah waktu di Kabupaten Serang juga bisa itu untuk penanganan infrastrukturnya bisa. Normalisasi kali mungkin gitu. Ya, jadi yang sifatnya sifatnya urgen dan harus segera dikerjakan, itu bisa. Tapi kalau yang sifatnya untuk pencegahan ataupun untuk program-program lebih besar, ini mungkin harus melalui perencanaan, dan itu tidak bisa pakai dana tidak terduga. Gitu. Ini kayak bendungan Sidang Heula, ternyata katanya debit airnya nggak mampu ditampung kan, bukan jebol, tapi volumenya melebihi dari bendungan yang disiapkan 9 juta kubik, ternyata airnya 11 juta. Peningkatannya ini kan nggak bisa dari provinsi ya, kalau misalkan harus ditingkatkan bendungan itu. Jadi kan memang setiap
bendungan ataupun apapun itu kan pasti sudah melalui kajian ya. Jadi mungkin gitu ya, bendungan ataupun waduk Sindang Heula ini diprediksi dengan 9 juta meter kubik itu sudah cukup gitu kan. Dengan memperhatikan pola hujan, pola aliran air sungai selama ini cukup gitu. Nah, yang kemarin itu memang kan curah hujannya juga cukup tinggi ya. Nah, apakah ini juga tidak diperhitungkan, saya juga nggak tahu juga nih, karena saya baru gabung juga di sini. Tapi ya intinya kalau menurut saya, kalaupun waduk ini punya keterbatasan, mestinya juga ada yang namanya SOP untuk mengoperasikan pintu mungkin peringatan ya. Early warning itu ya. Early warning, termasuk juga di dalamnya adalah untuk membuka menutup pintu juga harus ada SOP-nya. Saya pikir tidak mungkin juga sembarangan ketika misalkan udah tinggi kita langsung buka gitu kan. Seperti apa aliran airnya gitu kan. Nah, ini juga belum kita cek. Kita juga ingin pertanyakan kepada pengelola ini gitu ya, karena ini kan belum diserah terima kan nih dari kementerian ke PUPR. Belum diserah terima. Seingat saya belum diserah terimakan, sehingga pengelolaannya ini nampaknya belum sepenuhnya oleh PUPR gitu ya. Nanti akan dipanggil nih mungkin. Oh ya, kita sudah meminta pimpinan untuk memanggil dinas PUPR, termasuk dengan penanggung jawab Sindang Heula nih. Karena kalau memang belum diserahkan ke kita, berarti kan mereka dari kementerian yang masih bertanggung jawab pengelolaannya. Kita ingin tahu nih sejauh mana pengelolaannya gitu, teknisnya gimana nih? SOP-nya ketika curah hujan tinggi, kemudian levelnya sudah naik melebihi batas maksimalnya, apa yang mesti dilakukan gitu kan? Apakah boleh membuka pintu langsung dos gitu kan? Langsung buka open maksimal gitu, sehingga airnya ya seperti air bah begitu kan? Iya. Ya kan kejadiannya di Masjid Agung pagi belum ada apa-apa. Walaupun ada beberapa daerah sudah kena banjir, mereka belum. Nah begitu sekitar jam berapa, 10-11 ya, baru tuh air naik gitu. Dan nggak ada peringatan dari waduk Sindang Heula ya? Infonya tidak ada, Mestinya kan harusnya ada. Seperti bendungan Pamarayan itu mereka ada tuh. Ya ketika ini pintu mau dibuka begitu ya. Dan selalu diinformasikan nih, sekarang jam sekian, curah hujan sekian, level sekian. Level kenaikannya. Nah, begitu nanti diupdate, begitu nanti akan level sekian kita akan buka pintu. Nah, begitu akan buka kan pasti yang di hilirnya dia berpikir kan, wah ini mau dibuka nih, harus antisipasi apa yang mesti siapkan. Ya minimal udah bisa mindahin barang gitu. Kasur kan, TV gitu. Jangan sampai mendadak akhirnya waduh baru-baru mikirin itu kan. Betul. Mikirin badan sendiri udah susah. Tapi lagi-lagi musibah ya. Lagi-lagi kalau kita kembalikan ya itulah qadarullah kan. Iya. Gitu. Tapi walaupun itu menjadi takdir gitu ya, tetap kan upaya-upaya kita sebagai manusia harus maksimal untuk itu. Iya. Gitu. Kapan rencana dipanggil? Selasa besok insyaallah. Sudah diagendakan? Sudah. Selasa ya? Selasa insyaallah. Mudah-mudahan bisa jadi memberikan gambaran utuh ya. Kita akan bisa menyampaikan kepada masyarakat. Sekarang saya nggak bisa menyampaikan, apalagi menduga-duga gitu. Janganlah gitu. Wali kota menduga. Bendungan jebol kan. Menduga, menuduh kan. Bahaya nih. Jadi saya ingin sesuai dengan teman-teman dari fakta ya. Harus berdasarkan fakta. Harus berdasarkan fakta. Iya. Pak Dewan, nggak kerasa memang ternyata di momen 2022 di awal tahun yang ternyata banyak persoalan. Iya. Pemerintahan WA Andika juga mau berakhir. Betul. Mau berakhir di bulan Mei ya. Iya. Jadi sudah mau 5 tahun. Mudah-mudahan bukan 5 tahun ini bencana. Jangan ya.
Tapi apa namanya, selama perjalanan 5 tahun kemarin, dari sisi evaluasi PKS sendiri atau Dewan Ya. melihat? Jadi PKS ini sebagai salah satu partai pengusung, ya. Pengusung ya? Pengusung. Masih konsisten mengusung? Ya kan kontraknya 5 tahun. Oh, betul. Jadi selama 5 tahun ya kita sebagai partai pengusung harus terus mengawal ya, harus ya memberikan masukan apa kepada pemerintahan WH Andika ini gitu ya. Dan sepanjang 5 tahun ini memang kita melihat ada banyak kemajuan-kemajuan yang ditorehkan ya di bidang infrastruktur. Misalnya kalau kita jalan nih dari Serang mau ke selatan, ke Lebak, Pandeglang, ya harus diakui lah. Itu Pak WH Andika juga sudah memberikan andil, kita rada nyaman begitu ke sana. Aksesnya udah nyambung Aksesnya semua. sudah nyambung sampai perbatasan Jawa Barat di Sukabumi sana ya. Kemudian kita lihat Banten Lama juga ya yang selama ini kumuh dan ya mungkin yang sebelumnya belum bisa merevitalisasi di zamannya WH Andika bisa ya. Walaupun memang di sisi lain juga masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, ya kan? Seperti ya mungkin pola komunikasi, ya, ya kayak kasus kemarin apa buruh, gitu ya. Itu kan sebetulnya hanya masalah pola komunikasi saja sebetulnya. Ya. Kalau Gaya aja gaya. Kalau gayanya Pak Gubernur mungkin bisa lebih humanis ya, saya pikir oke lah. Teman-teman buruh juga sebetulnya tidak ingin mencari perkara kan begitu. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi. Ketika aspirasinya tersumbat, nggak ketemu aja susah dengan Pak Gubernur kan. Ya terjadilah seperti itu. Padahal kan sejak Banten berdiri berapa kali buruh dia hampir setiap tahun kan? Ya, rutinitas lah itu. Rutinitas dan tidak pernah ada yang bisa masuk ke ruang Pak Gubernur. Kenapa sekarang ada kan itu? Tapi ya sudahlah itu jadi evaluasi kita bersama ya, mudah-mudahan gubernur yang ke depan ya ini bisa melanjutkan apa namanya kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan Pak WH Andika dan yang kurang-kurang itu diperbaiki. Mudah-mudahan semakin ke sana Provinsi Banten ini semakin maju dan bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi-provinsi lain. Gitu. Tapi kalau lihat tupoksi Komisi 4 soal infrastruktur, kelihatan sukses lah ya. Ya terlihat lah. Terlihat. Mega proyeknya juga ada kan kita besar, punya Banten apa International Stadium. Kemudian sekarang jembatan kita punya ikon baru tuh jembatan Boge kan. Jadi itu bukan hanya sekedar jembatan yang menghubungkan, tapi juga ada ikonnya itu. Nampaknya bisa jadi ikon baru Banten. Jadi cukup lumayan proyek mercusuarnya nih, WH Andika. Ya minimal kepengurusan apa masa jabatan beliau ada tapaknya yang bisa dilihat orang. Oh ya ini zamannya WH Andika. Gitu. Yang di apa jembatan menuju negeri di atas awan? Itu sudah selesai. Sudah selesai juga. Sudah selesai sudah. Sudah sempat dicek? Tinggal peresmian. Saya belum, ini baru pindah komisi, jadi saya belum nginjek ke ruang komisi. Ya. Baru namanya aja, nama saya sudah di Komisi 4. Tapi dengan dinas mana, kepala dinas belum pernah ketemu saya. Baru nanti Selasa. Masalah banjir pula ya? Selasa langsung masalah lagi kan. Tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Ini pengalaman baru yang mudah-mudahan bisa jadi pembelajar. Jadi kalau Mei selesai, penggantinya dari Mendagri nih ya? Iya. Kementerian. Ini PJS ya? Yes. Lama juga tapi. Iya cukup lama ini, 2 tahun. 2 tahun. Ini luar biasa ini. Tapi memang bukan hanya Banten ya. Ada ratusan, saya nggak ingat angka pastinya, ratusan kabupaten, kota dan provinsi yang harus dijabat oleh PJS atau PLT. Kalau Dewan sendiri atau PKS bakal terima aja atau ada upaya lain untuk? Ya, jadi karena ini kewenangannya dari Presiden, ya melalui Menteri Dalam Negeri, ya kita sih, ya mau dibilang nerima aja ya gimana ya?
Poin ini kan karena ini kewenangan presiden kan. Iya. Tapi yang jelas ya kita berharap mereka yang ataupun mereka yang akan ditempatkan sebagai PJS atau PLT yang bisa segera beradaptasi dengan kultur Banten gitu ya, supaya ya bisa kebijakannya juga sesuai lah dengan masyarakat Banten gitu. Melanjutkan kepemimpinannya yang baik-baik gitu ya. Iya, yang baik-baik lah, yang nggak baik jangan. Tapi kalau bocorannya udah ada, Pak. Biasanya kan kalau politik mah sudah ada nih persiapannya, apalagi tinggal berapa bulan lagi. Belum lah, kalaupun ada nggak mungkin saya sampaikan di sini. Kalau Pak Sekda? Iya, Sekda kan sudah jelas kemarin, sudah balik kandang kan? Balik kandang ya. Artinya ya Sekdanya beliau. Bukan siap-siap jadi PJ gubernur. Nah ini nggak tahu nih. Apakah Kan dari Kemendagri juga beliau ya? Iya, di Kemendagri. Apakah Sekda jadi PJS atau beliau tetap Sekda? Nanti ada lagi. Kita belum tahu nih. Ya. Saya belum tahu dan saya juga belum kasak-kusuk nanya. Tapi komunikasi politik ya mungkin informal lah dari Kementerian Dalam Negeri dengan partai-partai. Sejauh ini belum lah. Jadi kita masih ya mungkin nih karena teman-teman juga baru selesai reses ya. Mungkin pekan depan lah suasana kebatinan teman-teman juga sudah rutinitas lagi. Mungkin ya kita akan coba lihat komunikasi seperti apa. Kira-kira peluang-peluang nanti siapa yang akan menduduki ini ya mungkin akan ada mungkin info-infonya. Tapi kalau dijabat oleh PJ, katakanlah bukan orang politik ya, Pak. Bagi PKS cukup menguntungkan buat 2024 ya. Karena nggak ada yang mempersiapkan. Iya. Ya buat PKS siapapun insya Allah kita sudah siap. Sudah siap. 2024 dan kita tidak minta untuk diundurkan. Tidak minta diundurkan kan? Tetap PKS pemilu 2024. Konsisten 2024. Sejak awal kan? Karena sudah siap calon-calonnya. Calon sudah siap. Udah ada namanya belum? Sebagian sudah, cuma ya kita masih terus proses penjaringan. Penjaringan tahap awal sudah, terus kan nanti ada proses penyaringan gitu ya, sampai nanti penetapan. In progress ya jalan terus gitu ya. Jadi kita walaupun rumus untuk pemilu diundurkan setahun atau 2 tahun, saya minta kepada teman-teman kita fokus tetap untuk memenangkan 2024. Jadi biar adalah rumus-rumus itu ya. Kalaupun memang harus ya keputusannya harus harus diundur misalkan ya karena keputusan politik ya kita ikut, tapi kita semaksimal mungkin kita mempersiapkannya untuk 2024. Menggantikan WH Andika kalau di Banten. Apanya? 2024-nya gitu. Oh iya. Dari PKS menggantikan WH Andika gitu. Amin. Atau tetap WH Andika. Kita lihat lah konstelasinya. Karena kan mungkin 5 tahun lalu WH Andika masih cocok di Banten. Nah, apakah 2024 masih cocok atau tidak? Kita lihat nanti konstelasi politiknya seperti apa. Masih tetap harus nunggu survei mungkin ya? Oh iya pasti. Aspirasi kader seperti apa? Kita kan nggak ingin ini juga. Mungkin dulu tingkat kesukaannya masih tinggi. Nah apakah sekarang juga masih tinggi gitu ya? Nah sekarang mungkin masih menjabat. Apakah nanti setelah sekian tahun tidak menjabat seperti apa? Ini kan kita harus betul-betul kita nilai gitu. Mempertahankan ritme politik ini yang penting nih sampai 2024. Nah, yang penting ini bagaimana kita menjaga semangat kader gitu ya untuk terus mempersiapkan diri untuk menghadapi 2024 gitu. Luar biasa. Pak Gembong masuk juga mungkin nominasi ya? Apanya tuh? Di 2024 nanti nominasi. Oh, insya Allah kita lihat nanti. Karena sebagai pimpinan partai kan, ya artinya nominasi itu ya masuk, cuma apakah nanti ini atau enggak kita lihat nanti ini. Partai kader ikut ini aja instruksi. Iya. Kita lihat nanti insyaallah. Siap, makasih banyak Pak Dewan Sama-sama. atas waktunya. Sudah cukup banyak kita berbincang nih soal bagaimana persoalan banjir di Provinsi Banten. Penanggulangannya nanti Dewan akan mencarikan solusi bersama pemerintah. Dan rencananya Selasa ya, beliau nih akan dipanggil. Iya, Selasa besok.
Mudah-mudahan ketemu persoalan yang bisa menyelesaikan masalahnya nih. Ya, ya. Dan yang pasti 2024 PKS sudah siap-siap. Amin, insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan sesuatu yang dilahirkan lebih baik dari WH Andika. Amin, amin. Kan kita harus tetap lebih baik kan? Lebih baik, ya. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, sama-sama. Waktunya perbincangan kita di podcast Persepsi Fakta, dan bisa disaksikan di tayangan YouTube kita Fakta Banten Online. Kawan Fakta, cukup sekian perbincangan kita. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.